Lalu tiba-tiba muncul aura langsung dari zodiak Cancer yang sangat kuat merasuki Louis. Akhirnya dia sadar jika pemuda ini adalah Legun yang asli. Nampak pertarungan Legun dan bos Disaster akan dimulai. Yoha terlihat khawatir karena Disaster ini adalah salah satu Disaster kelas terkuat, yaitu ras ilusif. Legun dengan santai menenangkan Yoha dan Sunjay jika Disaster ini bukanlah masalah baginya. Dan dia menugaskan keponakannya ini untuk menyelamatkan warga sipil yang ada di sekitar lokasi. Legun mempercayakan keselamatan warga sipil pada mereka, karena dia percaya dengan para keponakannya yang sangatlah kuat. Yoha kembali tersipu malu karena pujian dari Legun. Sunjay merasa energinya terisi penuh kembali. Majulah mereka dan mengerjakan bagiannya masing-masing. Bos Disaster itu terlihat menyerang Legun berkali-kali, membantingnya ke kanan dan ke kiri. Namun Legun tetaplah dengan wajah santai menikmatinya. Bos monster ini yakin dia bisa menjinakkan Legun dan membuat Legun menjadi budaknya. Namun Legun bisa terlepas dari jeratan dengan sangat mudah dan berkata jika sudah waktunya berganti untuk menyerang. Sunjay dan Yoha bekerja sama menyelamatkan warga sipil di sekitar kota itu. Setelah pekerjaan mereka usai, terlihat Yoha yang memperhatikan dari kejauhan pertarungan Legun dan bos Disaster tersebut. Dia tetap mengkhawatirkan Legun karena ras ilusif adalah salah satu Disaster paling berbahaya. Disaster ini berada di Red Class. Bahkan paman Legun akan kesusahan melawannya, itu yang ada di pikiran Yoha. Yoha mengira jika Legun masih terluka akan pertarungan di dalam tower. Tanpa pikir panjang, dia pergi dan menghampiri Legun. Area pertarungan Legun dan bos Disaster ini menjadi seperti neraka. Lautan api di mana-mana, dan kota pun hancur porak-poranda. Namun Legun di sini mendapatkan apa yang dia butuhkan, yaitu api yang akan dipakainya untuk tungku workshopnya. Saat pertarungan masih berlangsung, Legun menyempatkan menempa api yang didapatkannya saat pertarungan. Kemungkinan Legun ingin meningkatkan api yang akan dia miliki nantinya. Bos Disaster yang mengetahui tidak tinggal diam. Dia berusaha menyerang Legun, namun dari belakang Yoha siap menyerang dengan tombaknya. Serangan Yoha ditangkis dengan mudah, dan Yoha dipentalkan sangat jauh hingga menghantam salah satu gedung di area tersebut. Bos Disaster itu memerintahkan peliharaannya untuk menyerang Yoha. Namun saat peliharaannya hampir menyentuh Yoha, ditariklah monster itu oleh Legun ke belakang. Dia mengancam jika ada yang berani menyentuh Yoha, siapapun itu, tak akan dia maafkan. Dengan aura Obvious yang sangat kuat membuat bos Disaster itu sedikit ketakutan. Karena merasa harga dirinya diinjak-injak, berubahlah bos Disaster itu ke wujud akhirnya. Dia berubah menjadi ras ilusif Hellwings. Terlihat aura kuat yang meledak-ledak keluar dari tubuhnya. Dengan serangan yang sangat kuat, dia melesat maju ke arah Legun dan menghantamnya dengan sangat cepat. Serangan itu ditahan oleh plastik glove buatan Legun dan sempat membakar sebagian wajahnya. Namun dengan kekuatan super regenerasinya, dia bisa kembali pulih dengan sangat mudah dan mempersiapkan serangan balasan. Plastik glove memiliki ketahanan terhadap api yang begitu kuat, dan Legun saat ini sudah boleh kembali ke keadaan semula. Dia ingin menjadikan Hellwing sebagai avatar Obvious. Namun, karena di sini Hellwing terlalu kuat, dibutuhkan pemurnian. Dan Legun langsung memberikan pukulan pemurnian untuk bos Disaster tersebut. Legun menghajarnya, berharap dia bisa menjadi avatar miliknya. Namun karena kekuatan Legun di luar kontrol, Hellwings malah mati terlebih dahulu sebelum Legun merubahnya menjadi avatar miliknya. Dan pada akhirnya Legun memilih opsi lain. Dia menjadikan peliharaan Hellwings menjadi avatar miliknya. Lizard itu diberikan nama Torch yang berartikan adalah obor. Legun bertanya keadaan Sungjai dan Yoha, apakah mereka baik-baik saja? Tiba-tiba Yoha memotong pembicaraan tersebut dan ingin menyatakan sesuatu. Legun seketika baru teringat akan lamaran yang akan dikatakan oleh Yoha. Namun pertanyaannya tidak tentang lamaran, melainkan Yoha bertanya, apakah paman Legun benar-benar mengorbankan dirinya di dalam tower?
karena dia merasa curiga bagaimana bisa Saint terkuat malah mati saat melawan Crimson Eye. Dan Saint lainnya yang lebih lemah malah selamat. Pasti paman dijebak oleh seseorang, bukan? Karena tidak ada bukti, jadi dia hanya berdiam dan memendam pertanyaan itu selama ini. Legun tersenyum bahagia melihat keponakannya yang memiliki intuisi dan indera yang sangat tajam. Legun membenarkan hal tersebut dan bercerita tentang kejadian sesungguhnya 20 tahun yang lalu. Dia ditusuk oleh salah satu 12 Saint yang mengikuti raid Crimson Eye. Sunjaya sedikit heran mengapa para Saint melakukan hal tersebut. Namun, Legun memiliki asumsi jika dengan kematiannya di tower akan mempermudah para Saint untuk mengendalikan dunia ini. Mereka bisa mendapatkan kekayaan, kekuasaan, dan segala yang diinginkannya dengan kekuatan mereka. Karena tidak akan ada yang mampu mencegah mereka jika Saint terkuat Legun itu mati. Yoha dan Sunjaya merasa sedih karena para Saint telah jahat terhadap pamannya yang notabene adalah pahlawan yang sebenarnya. Legun menenangkan mereka berdua karena Legun memiliki rencana yang akan dilakukannya untuk membalaskan dendam berkali-kali lipat pada para pengkhianat. Konversi pers pun dimulai oleh Saint Sophie. Dalam hati Sophie, dia bimbang antara mengungkapkan kejadian yang sebenarnya 20 tahun yang lalu. Karena dia saat ini berada dalam posisi yang sangat rumit, antara dimusuhi oleh komplotannya atau mati karena kalung Legun. Perlahan-lahan Sophie menceritakan hal yang sebenarnya terjadi, dan hal paling mencengangkan yang diungkapkan Sophie adalah yang membunuh Crimson Eye adalah Legun. Keadaan jadi memanas dan penuh dengan pertanyaan tentang kebenaran yang diungkap oleh Sophie. Lalu terlihat Saint Cancer Jean Louis pun dari belakang berusaha memotong acara konversi pers tersebut dan memberikan sedikit isyarat ancaman pada Sophie. Saint Cancer Jean Louis menghampiri Sophie dengan aura yang sangat menakutkan. Sambil mematikan mic saat konversi pers masih berlangsung, dia membisikkan suatu ancaman di telinga Sophie. Louis mengambil alih pembicaraan mengatakan jika Sophie sedang terancam dan memberikan pengakuan palsu. Lalu reporter protes karena konversi pers menjadi terganggu karenanya. Namun dengan aura yang sangat menakutkan, Louis mengatakan jika Legun sudah mati 20 tahun yang lalu di dalam tower. Dengan nada ancaman, pastinya membuat semua reporter yang notabene adalah warga sipil menjadi ciut. Namun dengan sangat cepat mendaratlah sebuah tendangan dari Legun ke arah Louis. Terlemparlah dia ke belakang membuat panggung menjadi porak-poranda. Sophie terkejut bukan main melihat Legun yang berada di sini. Dan Legun menyapa Saint Cancer serta mengayunkan sebuah ekor yang sudah dipotong milik avatar barunya. Namun muncul Saint Cancer lainnya di belakang Legun sambil memperhatikan ekor yang sedang dibawa oleh Legun. Sepertinya di sini Saint Cancer memiliki skill clone. Louis heran bagaimana bisa pemuda ini mengetahui skill miliknya dan bertanya siapakah pemuda itu. Dan Legun mengatakan jika dia adalah Legun yang asli tentunya. Reporter yang mengetahui semuanya tertawa terbahak-bahak karena melihat perbedaan fisik yang sangat mencolok. Louis pun mengatakan jika kau adalah pemuda yang memiliki kemampuan namun kurang memiliki akal sehat. Dia mengatakan hal itu dengan nada yang mengejek. Belum selesai berbicara, Louis pun sudah terkena hantaman keras dari ekor Hell Lizard yang dibawa oleh Legun. Legun menghajar semua orang yang berada di sana. Dengan karakteristik dari Legun, akhirnya konversi pers menjadi kacau. Saat Sophie ingin kabur, dihentikanlah dia oleh Legun karena dia belum menyelesaikan tentang cerita sebenarnya kejadian 20 tahun yang lalu tentang para Saint yang kabur saat melawan Crimson Eye. Lalu tiba-tiba muncul aura langsung dari zodiak Cancer yang sangat kuat merasuki Louis. Akhirnya dia sadar jika pemuda ini adalah Legun yang asli, dan pertarungan antara Saint Cancer Jean Louis melawan zodiak Ophiuchus Legun segera dimulai. Di rumah, Hugo merasa heran kemana kedua anaknya tak kunjung pulang sambil memasak mie dan menonton acara berita di TV. Betapa terkejutnya dia karena berita di TV menyiarkan keributan yang dilakukan oleh Legun. Legun sedang bertarung dengan Saint Cancer dengan sangat sengit.
Hyugo hanya mampu ternganga melihat kelakuan Lee-gun saat ini. Saint Cancer menyerang Lee-gun dengan bayangan yang bisa mengikuti bentuk yang diinginkan Saint Cancer dengan sangat intens. Lee-gun menghindari setiap serangan-serangan dari Louis. Saat hampir terkena jebakan dari Louis, Lee-gun pun mengeluarkan belati tajam buatannya, lalu menyerang balik dengan sangat cepat ke arah Louis. Ditebaslah badan Louis menjadi dua. Namun, ternyata yang ditebas oleh Lee-gun adalah klon dari Saint Cancer. Lee-gun merasa kesal dengan cara bertarung dari Saint Cancer. Tiba-tiba orang di sekitar menjadi lemas karena energi mereka terserap oleh skill milik Saint Cancer. Muncullah kembali Louis dari belakang Lee-gun. Aura mematikan dari masing-masing Saint pun saling bertubrukan. Lee-gun bertanya kembali kepada Louis, apakah dia yang sudah menusuknya dari belakang saat di tower? Louis menjawab dengan nada mengejek, seakan-akan dia memang mengetahui siapa yang telah menusuknya dari belakang. Di sini dia juga menjelaskan jika dia menciptakan banyak klon dari energi kehidupan milik wartawan yang ada di sekitar gedung ini. Lee-gun yang mengetahui hal tersebut menjadi lebih muak terhadap Louis dan kekuatan milik zodiak Cancer. Semua bayangan Louis pun menyerang Lee-gun dengan serentak. Namun di sini Louis ternyata menyerang ekor yang dibawa Lee-gun di awal sebelumnya. Ternyata Lee-gun mendapatkan skill baru saat berada di pelelangan drachma sebelumnya. Dia bisa mensummon dan bertukar tempat dengan barang apapun yang dia inginkan selama barang itu memiliki hubungan dengan Lee-gun. Lalu dia menyerang salah satu klon Louis kelas atas yang memiliki inti core yang menjadi rahasia utama skill milik Saint Cancer. Muncul notifikasi yang sangat banyak atas pencapaian yang didapatkan oleh Lee-gun. Saat klon milik Louis terkapar, dia mengancam akan memberikan Lee-gun banyak masalah nantinya. Lalu handphone milik Lee-gun berdering dan mendapatkan panggilan dari Hyugo. Hyugo memperingatkan, ketika dia melihat acara di TV, Lee-gun dapat membunuh salah satu klon tingkat atas milik Louis, sang Saint Cancer. Maka akan ada banyak rudal yang akan mengarah kepadamu saat ini. Terlihatlah satelit dari luar angkasa menembakkan rudal ke arah bumi, yang sepertinya rudal itu mengarah ke arah lokasi Lee-gun saat ini. Dijelaskan jika itu adalah senjata rudal Mormoth yang disiapkan untuk melawan disaster yang tidak bisa dihadapi di bumi. Rudal ini memiliki daya ledak yang sangat luar biasa, karena memang disiapkan untuk senjata terakhir umat manusia, ketika musuh memang tidak dapat diatasi oleh 12 Saint. Dan senjata ini dibuat oleh Saint Gemini dan Saint Capricorn. Lee-gun merasa heran mengapa para Saint bisa membuat senjata yang bisa saja membunuh umat manusia itu sendiri. Lalu dia memikirkan suatu cara untuk menghentikan kekacauan ini, dan jawabannya adalah Saintess Aquarius, yaitu Sophie. Nampak semua orang kebingungan saat pengumuman evakuasi diserukan di kota. Sunjae dan Yoha pun juga ikut kebingungan dengan apa yang terjadi. Karena rudal harapan terakhir umat manusia yang disiapkan untuk disaster terkuat malah mengarah ke kota ini. Lalu Sunjae dan Yoha melihat Lee-gun terbang ke atas bersama Saint Aquarius Sophie. Lee-gun menggunakan teleport untuk mendekati rudal itu bersama Sophie. Ternyata Sophie diperintahkan untuk mencairkan rudal itu karena Sophie memang bisa mencairkan semua benda yang dia inginkan. Lalu dilemparlah Sophie ke arah rudal tersebut. Dengan terpaksa, zodiak Aquarius pun memberikan semua kekuatannya untuk membantu Sophie yang sudah malas-malasan selama 20 tahun ini. Dengan segala buff yang diberikan zodiak Aquarius pada Sophie, akhirnya rudal pun dapat dinetralkan dan Sophie pun lega jatuh lemas ke bawah dari langit. Lee-gun di sini akan membalas berkali-kali lipat kepada Saint yang telah membuat rudal ini. Saint itu adalah Saint dari zodiak Gemini. Lalu Lee-gun yang masih ada di langit menghubungi Hyugo. Dia memberikan tugas untuk menteleport benda-benda yang saat ini berterbangan di langit. Karena jika benda-benda itu jatuh, akan melukai warga sipil di bawah tentunya. Yoha dan Sunjae yang mengetahui itu skill milik ayahnya pun senang melihatnya. Lalu terlihat Choi Sung-hyuk mendapat laporan jika di istana Yin yang milik kelompok Gemini mendapatkan kiriman puing-puing rudal Mormoth.